Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-9 ya. Sudah selesai UTS kemarin. Lalu sekarang masuk ke pertemuan ke-9 ya. Nah, pertemuan ke-9 ini sudah membahas mengenai perancangan database serta pengkodean ya. Nah, perancangan database. Oke, di sini materi pertemuannya ada dua ya. Yang pertama tentang konsep dasar database, lalu yang kedua adalah pengkodean. Nah, yang pertama ya, konsep dasar database ini menurut Indrajani di tahun 2015 ya, yaitu mendefinisikan sebuah basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan merupakan data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi ya. Dalam database, semua data diintegrasikan untuk menghindari adanya duplikasi data seperti itu. Nah, konsep dasar database menurut si Indrajani ini ya, desain database adalah proses membuat desain yang akan mendukung operasional dan tujuan perusahaan. Nah, tujuan dari desain database itu sendiri adalah menggambarkan relasi antara data yang dibutuhkan gitu ya oleh aplikasi dan user view. Yang selanjutnya menyediakan model data yang mendukung seluruh transaksi yang diperlukan, lalu menspesifikasikan desain dengan struktur yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, kemudian ini ada entity relationship diagram ya. Ini merupakan kalau bahasa Indonesianya adalah pemodelan basis data relasional ya. Kemudian IRD ini menggambarkan hubungan antara satu entitas ya yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas lain ya. Nah, kemudian IRD ini digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Oke. Yang selanjutnya ini ada simbol-simbol IRD ya, simbol-simbol IRD di sini ada bentuknya seperti ini ya. Ini namanya entity atau tabel ya, kalau kita bilangnya tabel ya. Lalu ini ada weak entity ya, kemudian ada relationship ya, digambarkan seperti ini. Lalu ada identifying relationship. Lalu ini ada atribut derivatif, ini ada atribut, lalu ada atribut yang bentuknya dia sebagai primary key, lalu ada atribut multi value, dan ada atribut composite di sini. Ya, nah ini kalau penjelasannya mungkin nggak dijelaskan di sini ya, karena memang sudah dijelaskan waktu di semester 2 ya kalau nggak salah ya, atau semester berapa gitu yang membahas tentang IRD ini ya. Nah, kemudian ini ada tahapan pembuatan IRD ya. Langkah pertama, tentukan dulu ya seluruh entitas yang terlibat ya. Jadi tabel-tabel apa saja yang terlibat di dalamnya kita harus tentukan dulu gitu ya. Lalu ada angka kedua yaitu menentukan atribut kunci ya atau primary key-nya dari masing-masing entitas atau dari masing-masing tabel. Lalu yang ketiga, lalu identifikasikan dan tetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta dengan foreign key-nya. Yang keempat, ada untuk menentukan derajat relasinya ya atau kardinalitasnya. Apakah dia one to many atau many to many kah ya. Lalu yang kelima ada lengkapi entitas dengan atribut non kunci. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya ini ada contoh IRD ya. Ini ada contoh IRD. Contoh IRD di sini ada 1 2 3, 4 entitas ya, ada entitas anggota, ada buku, lalu ada petugas, ada kategori. Ini berarti peminjaman ya, peminjaman buku nih. Nah, yang pertama ini ada anggota ya, anggota di sini dia memiliki kunci utama yaitu ID anggota ya. Kemudian ada
buku ya, di sini dia sebagai yang jadi kunci utamanya ada ID buku, lalu petugas di sini ada ID petugas, dan kategori di sini ada ID kategori ya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa satu anggota ya, setiap anggota ini dapat meminjam banyak buku. Ya, jadi satu anggota dapat melakukan peminjaman lebih dari satu buku, gitu ya. Lalu di buku sendiri itu hubungannya dengan kategori ya, berarti satu kategori ini memiliki banyak macam buku, ya, atau banyak buku yang terdiri dari satu kategori. Kalau dibalik gitu ya, atau dimiliki banyak buku dimiliki oleh satu kategori, atau satu kategori memiliki banyak buku, seperti itu ya. Lalu petugas ya, petugas ini hubungannya dengan anggota ya. Jadi satu petugas ini dapat menginput atau melayani banyak anggota atau lebih dari satu anggota. Lalu hubungannya dengan buku berarti tidak cuma satu petugas, tapi memang banyak petugas ya dapat menginput atau mendata banyak buku. Nah, maka terjadilah bentuk IRD-nya seperti ini ya. Jadi ini dijabarkan nih, atribut-atributnya ya, atribut-atribut dari setiap entitasnya nih digambarkan ya, untuk semua atribut yang ada di dalam entitas tersebut, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada logical record structure ya, logical record structure atau LRS ya, adalah presentasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas ya, menentukan kardinalitasnya, lalu jumlah tabel serta foreign key-nya. Ya, nah si LRS ini nanti kelihatan di sini ada kardinalitasnya sama tadi dengan yang IRD ya, ada one to one, ada one to many, ada many to many ya. Ini hubungan antara entitas berelasi atau berhubungan dengan entitas yang lainnya. Relasinya apa saja? Ini relasinya one to many, dan many to many. Nah, yang ini contoh untuk relasi yang one to one ya. Nih, supir, kemudi, taksi. Berarti supir mengemudikan taksi. Satu supir dapat mengemudikan satu taksi. Iya. Masa satu supir bisa banyak taksi? Kan pada saat dia menyupir pasti hanya satu taksi aja yang dinaiki atau dikendarai oleh si supir tersebut gitu ya. Nah, gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas 1:1 atau one to one, karena satu supir hanya bisa mengemudikan satu taksi dan satu taksi hanya bisa dikemudikan oleh satu supir gitu. Nah, cara bacanya ya begitu memang, antara supir dengan taksi dan taksi dengan supir, dibalik seperti ini. Ya, jadi bisa dibacanya satu supir hanya bisa mengemudikan satu taksi dan satu taksi hanya bisa dikemudikan oleh satu supir. Bedanya hanya di mengemudikan dan dikemudikan. Gitu ya. Nah, relasi one to one ini akan membentuk dua tabel ya, yaitu tabel supir dan tabel taksi, di mana masing-masing memiliki atribut, yaitu untuk tabel supir nomor supir, nama dan alamat. Untuk tabel taksi ada nomor taksi, nopol, merek, dan tipe ya. Itu untuk yang contoh one to one. Lalu di sini LRS yang terbentuk sebagai berikut nih ya. Nomor supir di sini sebagai tabel supir dan nomor taksi di sini sebagai tabel taksi ya. Di sini nomor supir akan menjadi kunci tamu pada si tabel taksi gitu ya, atau dibalik seperti ini. Nomor taksi akan menjadi kunci tamu di nomor supir atau di tabel supir, seperti itu ya. Ini LRS yang terbentuk ya dari adanya tadi relasi tadi.
Nah, yang kemudian ini ada one to many, contoh dari one to many. One to many di sini ada dosen bimbing kelas ya. Ada dosen entitasnya, ada kelas juga sebagai entitas dan ada bimbing sebagai relasi di sini. Nah, gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas one to many karena satu dosen bisa membimbing banyak kelas ya. Dan satu kelas hanya dapat dibimbing oleh satu dosen seperti itu ya. Jadi maka relasi yang terbentuk adalah menjadi ada dua tabel, yaitu tabel dosen dan tabel kelas ya. Tabel dosen di sini ada NIP, nama, alamat. Tabel kelas ada kelas, lalu jurusan, semester, dan jumlah mahasiswa. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada LRS yang terbentuk. Ya, bisa di sini ada tabel dosen, di sini juga ada tabel kelas. Maka si NIP dosen ini akan menjadi kunci tamu di dalam tabel kelas. Seperti itu ya. Yang selanjutnya ada relasi many to many. Di sini ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah dan relasinya adalah ajar di sini. Nah, di sini dijelaskan bahwa satu mahasiswa bisa belajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Maka relasi yang terbentuk adalah many to many. Gitu ya. Nah, relasi many to many ini akan membentuk 3 tabel ya. Di sini ada tabel mahasiswa, lalu ada tabel mata kuliah dan tabel nilai. Nih, tabel baru yang terbentuk adalah tabel nilai berdasarkan dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah ya. Nah, tabel nilai ini dia memiliki atribut NIM, kode mata kuliah, dan nilai. Nah, di sini tabel nilai ini menggunakan super key atau composite key ya. Si NIM dan kode mata kuliah ini gitu ya. Nah, kemudian ini adalah LRS yang terbentuk ya. Nih, tadi ada tabel mahasiswa dan di sini ada tabel mata kuliah akan membentuk tabel baru yang disebut tabel nilai gitu ya. NIM dan kode mata kuliah sebagai kunci tamunya di sini. Nah, kemudian ini ada spesifikasi file ya. Nah, menjelaskan tentang file atau tabel yang terbentuk dari IRD atau file-file penunjang untuk si pembuatan webnya itu. Nah, file-file ini tersimpan pada nama database, ya. Berarti file-file ini tersimpan pada database dengan parameter yang telah ditentukan. Ya, ini contoh dari spesifikasi file. Ini ada contoh spesifikasi file buku. Ya, nanti dibuat seperti ini nih spesifikasi filenya. Nama filenya apa, lalu akronimnya apa. Ini ininya ya, .myd ini tergantung kita bikin database-nya atau bikin database-nya pakai apa. Gitu ya. Nah, ini tipe file, ada file master, lalu akses filenya ada random ya atau acak. Lalu panjang recordnya ini jumlah dari keseluruhan ya, size-nya dijumlahkan menjadi 250 byte. Lalu kunci utamanya adalah kode buku dan software yang dipakai adalah MySQL ya untuk pembuatan si database itu ya. Nah, kemudian lagi di sini ada gambarannya nih ya. Tabel buku ini ternyata punya elemen data atau atributnya antara lain ID buku, ID kategori, judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, ISBN, jumlah buku, lokasi, gambar, tanggal input, dan status buku. Nah, kalau elemen data ini disebutkan dengan jelas ya, boleh di sini pakai spasi nggak apa-apa. Tapi kalau akronim ini sudah yang sesuai dengan kita yang bikin di tabelnya gitu ya. Jadi pada saat kita bikin di tabel, sesuaikan dengan ini. Ya, jadi disesuaikan. Emang kalau akronim ini nggak boleh ada spasi gitu, maka dia
pada saat kita membuat tabel juga kan nggak boleh ada spasinya gitu ya kalau untuk nama fieldnya ya. ID underscore buku gitu ya, maka disesuaikan. Ini harus sesuai semua dengan yang kalian buat di tabel. Lalu tipenya, tipe datanya disebutkan juga ada integer, varchar, date ya. Enum ya, enum ini ada isinya nanti ya, pilihannya apa. Lalu panjangnya, size-nya berapa disebutkan juga di sini. Lalu yang jadi primary key apa, yang jadi foreign key apa gitu ya. Nah, kemudian ini ada teknik pengkodean ya. Kode digunakan untuk mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengan kode tersebut. Ya, kode dapat berupa kumpulan angka, huruf, dan karakter khusus. Oke. Nah, ini maksud dari pengkodean adalah satu, menjaga hubungan dengan sesuatu. Maksudnya, untuk mengenali seseorang, tempat, atau hanya sesuatu untuk menjaga hubungan dengan informasi yang diwakili, yaitu contohnya nih ada urutan kode sederhana, yaitu nomor yang ditandai untuk sesuatu jika memerlukan penomoran yang tidak memerlukan hubungan dengan dirinya sendiri. Contohnya 5676 rocking chair atau with leather. Ya, lalu 5677 dining room, chair atau upholster. Ya, jadi ini kode sederhana, jadi nggak perlu dia mengidentitaskan sebagai dirinya sendiri gitu ya. Ini sederhana, mau dibikin seperti apa. Nah, kemudian ada kode deviasi abjad. Ya, pada umumnya dipakai pendekatan dalam identifikasi suatu nomor rekening dan untuk mencetak label surat. Ya, contohnya ini 15417 TNG 7533 TGP ya. Ternyata dijelaskan di sini 15417 itu apa sih? Nah, di sini menunjukkan kode pos pelanggan. Lalu YNT itu apa? Menunjukkan nama pelanggan. Lalu ada 7533 menunjukkan alamat pelanggan. TGP menunjukkan kode majalah. Nah, jadi setiap kode di sini dia mempunyai arti seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada klasifikasi informasi ya. Nah, menghasilkan kemampuan untuk membedakan di antara kelas-kelas item, yaitu contohnya ada klasifikasi kode, yaitu pengelompokan untuk membedakan di antara kelas-kelas item. Contoh, kelas F, kelas S. F menunjukkan freshman 1 sampai 30 jam kredit, atau S menunjukkan sophomore 31 sampai 60 jam kredit. Iya, dijelas kayak misalkan klasifikasi kode itu kayak misalkan 12 itu untuk sistem informasi, misalkan 10 4A 17 misalkan gitu ya. Nah, berarti 10 itu menunjukkan kodenya si rekayasa perangkat lunak seperti itu ya. Jadi beda-beda. Nah, kemudian ada blok urutan kode, yaitu untuk membedakan satu grup data dengan karakteristik khusus lainnya yang bisa berupa huruf tunggal atau angka. I menunjukkan interest payment, contohnya di sini. M menunjukkan medical payment ya. Jadi bisa menggunakan angka, bisa menggunakan karakter ya. Kemudian merahasiakan informasi yang digunakan untuk merahasiakan atau menyembunyikan informasi yang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Yaitu contohnya di sini kode chipper ya. Atau ya kalau misalkan password suka pakai MD5 itu juga bisa ya untuk merahasiakan informasi password kita, jadi nggak ketahuan password kita itu ya kayak gimana bentuknya gitu. Kemudian ini mengumumkan informasi yang digunakan untuk mengumumkan informasi melalui suatu kode sehingga membuat informasi data lebih berarti, yaitu contohnya ada kode subset digit signifikasi untuk menjelaskan suatu produk dengan baik dari kategorinya di dalam beberapa grup. Contohnya 202 ini menandakan dia departemennya. Ya, lalu 395 ini produknya, 40 ini warnanya, dan 10 ini ukurannya. Jadi setiap kode ini memang memiliki arti khusus seperti itu ya. Lalu ada kode mnemonik ya, contohnya ini nih, kayak BDG menandakan Bandung, JKT menandakan Jakarta gitu ya, contohnya yang seperti itu. Nah, ini ada petunjuk untuk membuat kode ya. Yang pertama adalah meringkas, lalu yang kedua menjaga kode untuk tidak berubah ya. Jadi konsisten gitu ya, jangan berubah-berubah. Lalu memastikan bahwa kode adalah unik
ya, jadi jangan sampai kita bikin kode yang emang umum dipakai gitu ya. Lalu membiarkan kode dapat diurut, lalu menghindari kode yang mirip, menjaga kode yang seragam, membolehkan modifikasi kode, lalu membuat kode berarti dan menggunakan kode. Seperti itu. Ini contoh dari format kode. Ya, contohnya seperti ini. XXX 999, inisial barangnya XX, lalu X di sini ada merek barang. Nah, 99 ini ada nomor barangnya, nomor urut barangnya. Contohnya MNP 001. MN merupakan kode barang elektronik adalah monitor. Contohnya ini monitor. P-nya ini dia kode barangnya Philips ya. Lalu 001 ini nomor urut barangnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada latihan. Latihan ini nanti dibuat ya untuk dari setiap masing-masing temanya. Dibuat IRD-nya, dibuat LRS-nya, pengkodean sesuai dengan studi kasusnya ya. Lalu ada latihan soal pertemuan 9. Ini nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Dan nomor 5. Silakan dijawab di komentar YouTube untuk latihannya, lalu studi kasusnya silakan dikerjakan dan dikumpulkan kembali di MyBase. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang dijelaskan sebelumnya dapat dimengerti dengan baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.